Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, semangat pagi semuanya. Seperti biasa di setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10 bertemu kembali dengan saya Dr. Agus Joko Susanto dalam acara Secangkir Kopi Hangat. Acara Secangkir Kopi Hangat ini membahas topik terkait mengenai penyakit autoimun dan sistem imun tubuh manusia. Setiap hari Rabu topiknya akan berganti dan mohon untuk yang nanti bisa memberikan usulan topik ya ataupun saran tidak apa-apa ya. Karena 1 jam ke depan kita akan membahas topik yang sangat luar biasa ya. Dan nanti silakan untuk bergabung, silakan join, silakan menyampaikan usulan, saran, pertanyaan mumpung nanti kita menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Sebelumnya seperti biasa kita sapa dulu nih dari Sobat Muardi ya, dari Facebook, YouTube maupun Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi. Selamat pagi semuanya ya. Tetap semangat di pagi hari ini. Dan juga ini penyintas autoimun ya. Para penyintas autoimun tetap semangat, tetap berbahagia, hindari stres, dan semoga kita berharap ya untuk Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian, pandemi COVID ini segera berakhir dan jadi endemis ya. Kita bisa hidup dengan normal kembali, dengan new normal ya. Tapi setidaknya dengan itu kita bisa agak lebih bebas leluasa, agak lebih ya, tetapi dengan protokol kesehatan tetap ya. Penyintas autoimun jaga kondisi ya. Sekarang musimnya ini musim, kalau orang Jawa sih ya musim pancaroba ya, musim berdiding ya. Musim dinginnya Pulau Jawa ya. Kalau di luar negeri ada 4 musim, kalau kita juga punya 2 musim, ini musim berdiding, musim pancaroba. Banyak virus ya. Nanti selain COVID yang sekarang mengintai kita itu banyak ya, mulai dari virus nanti gondongan ya, mumps, gondongan maupun cacar air, varicella, ada bahkan morbili ya, ada rubella dan berbagai macam virus yang lain ya. Ada demam berdarah ini yang mengintai dan juga sebenarnya sangat-sangat menakutkan ya dengan demam berdarah, karena bisa, mohon maaf, bisa sampai meninggal dunia ya. Mohon hati-hati ya, kewaspadaan kita semuanya. Dan untuk menyambut waktu hari ini pagi ini ya, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik ya di sini. Nanti seperti biasa karena kita pakai masker, jadi mungkin nanti untuk narasumber juga nggak kelihatan nih wajahnya yang mana, nanti bisa dilihat di flyer ya, di flyer di sini. Nanti dilihat wajahnya beliau seperti apa ya, karena pakai masker kan beda. Kalau saya aja wajahnya cuma tinggal mata gini kan nggak kelihatan ya. Karena kita hari ini akan membahas yang tidak jauh juga dari penyintas autoimun ya. Jadi kita akan membahas tentang terkait yang mensupport atau memberikan nutrisi untuk tubuh kita, terutama untuk penyintas autoimun ya. Makanan yang untuk penyintas autoimun. Tetapi ini kita lihat nanti ya, mitos dan faktanya ya. Mitos dan faktanya, apakah seperti itu mitos atau fakta terkait makanan untuk yang penyintas autoimun. Karena hubungannya dengan makanan, kita akan menghadirkan narasumber kita yang juga kompeten di bidangnya, di bagian dari dan terkait masalah makanan ya, berarti gizi ya, bagian gizi. Dokter spesialis gizi klinik ini ya pada pagi hari ini. Beliau ini seorang spesialis dokter gizi klinik di Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Mungkin dulu sudah pernah kita hadirkan di acara Secangkir Kopi Hangat ya, mungkin yang kedua atau 3 kali ini ya, kalau nggak salah ya, terkait juga masalah 3 kali ya kayaknya. Kita hadirkan narasumber kita pada pagi hari ini, Dr. Indrawati, spesialis gizi klinik ya. Selamat pagi dok. Pagi dok. Sehat ya? Alhamdulillah. Iya, ini memang Dr. Indra ini kelihatan sehat ya. Secara udara di luar juga kayaknya agak mendung-mendung gimana gitu ya di luar ya. Iya, dari tadi pagi. Lagi mendung, nanti sore tahu-tahu jadi hujan lagi ya. Tapi udah ada beberapa hari ini sudah ada hujan ya, alhamdulillah. Tapi sumuk gitu. Iya, karena kalau di tempat lain mendung, kita jadi kena sumuknya, kena panasnya. Efek rumah kaca ini ya, ini efek rumah kaca ya. Jadi seperti itu. Gimana aktivitas dok setiap hari? Kesehariannya gimana ini? Masih aktivitas memasak enggak ini, memasak, olahraga atau belanja nge-mall? Ya, alhamdulillah ini sudah mulai agak bebas ya dok. Agak bebas, belanja, oke. Bisa jalan-jalan. Bisa jalan-jalan ya dokter. Memang
nggak begitu menyukai, jangan penyukanya memasak pintar ya, Dok? Suka dok lihat Suka, ya. menu-menu, Iya. suka lihat menu-menu. Mungkin ini Dan mencicipi. ya, suka mencicipi makanan. Ya, betul. Dokter Indra, mungkin kita sapa dulu nih, bisa disapa ini Sobat Muarti dan penyintas autoimun sekalian nih, karena kan kalau nggak kenal kan nggak sayang katanya. Gitu. Betul. Silakan Dokter Indra disapa dulu. Baik, halo Sobat Muarti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dr. Indrawati, spesialis gizi klinik. Sehari-hari saya praktek di Rumah Sakit Dr. Karyadi, ini dok, sebagai Dr. Muarti. sebagai dokter gizi baik di Poli maupun di Bangsal. Ya, mungkin Sobat Muarti semua kalau ke Muarti pengen ketemu saya bisa gitu nih. Nanti sekali ketemu dengan Dokter Agus. Gitu. Ya mudah-mudahan sehat, dalam kondisi sehat semua Sobat Muarti. Ya. Iya, terima kasih sekali Dokter Indra. Dan ini untuk yang Sobat Muarti dan penyintas autoimun sekalian, pagi ini kita akan bahas terkait masalah makanan ya. Apa itu suatu mitos atau suatu fakta terkait makanan untuk yang para penyintas autoimun. Ya, mungkin Dokter Indra bisa menyampaikan dulu nih sebenarnya makanan yang untuk penyintas autoimun seperti apa sih? Lah nanti baru kita bahas tentang apakah itu suatu mitos nih atau suatu fakta. Oh iya. Silakan Dok. Nanti mungkin biar penyintas autoimun tak paham dan juga saya kira juga Sobat Muarti juga pengen tahu juga ini, nggak hanya kan tidak hanya untuk penyintas tetapi untuk yang orang normal biasanya ya. Ya, baik. Ya, kondisi autoimun itu kan kondisi yang istimewa gitu ya, karena dia mempunyai kekambuhan seperti itu. Jadi kadang orang itu jadi overprotective gitu ya, jadi takut gitu ya. Jangan-jangan saya makan itu, makan ini gitu kan, itu akan kambuh penyakit saya. Jadi pada akhirnya nanti ada beberapa mitos gitu ya tentang makanan, bahwa ini enggak boleh loh, itu boleh loh. Nah itu apakah itu memang boleh atau tidak, itu kan harus dicari gitu kebenarannya gitu ya. Misalnya kalau untuk saat ini mungkin ada ya yang beranggapan bahwa pada penderita autoimun, semua penderita autoimun itu tidak boleh makan makanan yang berasal dari tepung-tepungan gitu kan. Misalnya roti gitu kan, atau biskuit seperti itu, karena mengandung gluten yang dia itu akan menyebabkan kekambuhan, inflamasi gitu, kambuh gitu ya. Nah itu harus dicari lagi apakah benar gitu ya semua pasien autoimun itu memang tidak boleh mengkonsumsi makanan yang dari tepung ini gitu ya. Dan ternyata memang itu bisa jadi mitos, bisa jadi fakta. Fakta untuk pasien yang memang menderita celiac disease. Dia memang punya sensitivitas yang lebih terhadap gluten ini gitu ya. Gluten itu kan protein yang ada di dalam tepung itu dok. Jadi dia bisa memacu kekambuhan apabila dikonsumsi oleh pasien yang menderita penyakit celiac. Cuman ternyata ada penelitian dok yang dia itu meneliti pada pasien autoimun non celiac. Non celiac. Ternyata tidak semua pasien dengan autoimun gitu, itu dia akan sensitif dengan celiac gitu ya. Nah, maka dari itu sebenarnya untuk pasien non celiac yang autoimun non celiac yang dia memang tidak sensitif dengan gluten, sebenarnya masih bisa dok konsumsi tepung gitu ya. Nah, cuman memang jadi harus ada kewaspadaan apabila dia timbul mungkin gejala kembung gitu ya, kemudian perut terasa kram, sakit atau mual muntah seperti itu, memang harus diperhatikan apakah memang dia sensitif terhadap tepung ini gitu. Nah itu. Kemudian juga banyak sih dok mitos-mitos yang lain, misalnya pasien autoimun itu tidak boleh makan gula gitu. Nah, padahal gula itu kan suatu sehari-hari itu pasti kita konsumsi gitu ya dok ya. Nah, memang
boleh jadi itu kalau sama sekali tidak, itu sebenarnya mitos ya dok ya. Sebenarnya masih bisa kita konsumsi untuk dengan batasan-batasan yang sesuai dengan kebutuhannya gitu. Nah, memang kalau tidak boleh itu ya kalau memang tinggi gula, karena dia berisiko untuk terjadi obesitas. Dimana kalau obesitas itu kan terjadi inflamasi kronis nih dok. Inflamasi kronis, jadi dia akan memudahkan pasien autoimun ini untuk kambuh gitu, flare gitu nih dok ya. Ya, jadi sebenarnya yang kalau sama sekali tidak itu mitos gitu ya, mitos. Tapi kalau memang tinggi tinggi itu memang tidak boleh terlalu tinggi gitu ya. Paling kalau untuk kebutuhan gula sehari-hari itu kan paling enggak 5% dari kebutuhan kalori. Ya, jadi sekitar mungkin 60 sampai 70 gram saja per hari seperti itu. Nggak boleh tinggi-tinggi ya gula ya, tapi memang betul. Itu ya Sobat Muadian penyintas autoimun tadi disampaikan Dokter Indra ya. Jadi terkait tadi masalah yang nomor 1 gluten tadi ya, kan masalah tepung terigu ya dok ya, masalah roti. Ini kan biasanya kalau orang, wah ini saya kan penyuka roti dok, terus katanya tak boleh makan itu kan seperti itu. Dan juga tadi terkait masalah gula juga ya dok ya. Dan gula ini memang secara nggak usah penyintas autoimun saja ya, orang normal pun ya jangan banyak-banyak gula. Tadi sudah sampaikan Dokter Indra tadi ya, paling nggak cuma 5% dok ya, 5% dari kebutuhan kalori kita, jadi jangan lebih dari itu. Atau sih kalau yang mungkin bisa diganti dengan ini dok, kalau orang dok saat itu tapi saya pengennya kan ada manis-manisnya kan gitu, mungkin ada yang penggantinya yang kira-kira menurut Dokter Indra yang baik, masih bagus untuk tubuh kita, tetapi secara hitungan kalori rendah sekali. Ada ya dok yang gula pemanis buatan itu ya dok. Pemanis buatan itu yang dia memang rendah kalori itu kan ada sasetan seperti itu bisa sebagai pengganti. Cuman sebenarnya ada juga dok mitos, tapi bisa jadi fakta karena kadang terjadi benar. Itu ada orang yang memang sensitif terhadap gula pemanis buatan ini gitu. Jadi memang harus selalu diperhatikan gitu untuk konsumsinya itu gitu. Jadi kalau memang kira-kira menimbulkan gejala yang flare untuk penyakitnya ya memang harus diperhatikan lagi gitu. Untuk berarti nanti mungkin tidak bisa diberikan itu. Gitu. Jadi itu ya. Jadi itu ya Sobat Mahasiswa penyintas autoimun. Jadi terutama untuk Sobat Mahasiswa juga ini ya. Jadi bahwasanya sebenarnya untuk yang pola makan yang baik, pola makan yang sehat itu sebenarnya kan ya memang harus sesuai kebutuhan. Mungkin Dokter Indra nyampaikan dulu nih sebenarnya yang dimaksud makanan sehat itu seperti apa dulu, nanti baru mungkin belanja pertanyaan sudah mulai banyak nih. Yang makanan sehat itu seperti apa sih sebenarnya kan gitu. Jadi kalau untuk makanan sehat sehari-hari itu memang harus terpenuhi dari sisi kebutuhan kalorinya gitu ya, kemudian komposisinya juga itu juga harus sesuai. Dimana kalau memang banyak penelitian kalau untuk penyakit autoimun ini itu banyak direkomendasikan Mediterranean diet gitu dok. Mediterranean diet itu dimana Java diet. Nah, itu udah masalahnya melakukan penelitian orang barat dong. Mungkin kalau orang Jawa mungkin nanti ketemunya Java diet itu. Nah, di mana Mediterranean diet itu kan dia pakai minyak olive oil gitu ya, terus tinggi sayuran, buah gitu, kemudian ada sedikit susu, kemudian juga ada daging itu bisa dikonsumsi bulanan seperti itu. Cuman memang untuk Indonesia sendiri itu kan agak sulit ya dok ya, dengan kondisi lingkungan yang berbeda dengan Mediterranean itu kan agak sulit untuk bisa diet seperti itu. Jadi kalau di kita itu punya panduan gizi seimbang gitu ya, gizi seimbang. Jadi tetap ada sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin maupun mineral. Jadi di sana kalau kita lihat di isi piringku itu ya ada sumber karbohidratnya gitu ya, bisa dari nasi, bisa dari
apa namanya, kentang atau roti seperti itu. Kemudian untuk ada sayurannya, kemudian lauk juga dari nabati dan hewani seperti itu, Dok. Mungkin mau tambah susu silahkan. Iya, tetap harus seimbang ya, tidak Harus hanya kan seimbang. ada juga yang pokoknya mami cuma hanya sayuran saja, enggak usah lain-lain apa ya. Ya, kalau sayuran saja kan nanti juga resiko untuk kekurangan zat gizi yang lain kan, Dok. Mungkin Iya. kan proteinnya juga nanti akan kekurangan gitu. Makanya Iya. kita harus konsumsi juga lauk pauk gitu ya untuk sumber proteinnya seperti itu, Dok. Ya, jadi memang betul ya. Jadi yang paling bagus tadi sudah sampaikan Dokter Indra bahwasanya untuk sobat muardian penyintas ya, ini untuk yang normal, yang sehat itu sebenarnya ya itu tadi mencukupi semuanya ya, nutrisi yang dibutuhkan tubuh ya, Dok ya. Ya, Jadi kita tidak bisa milih hanya, Dok saya tuh sukanya makannya hanya ini saja, kan ada juga seperti itu. ya, Pokoknya kalau saya nggak soto nggak, kan gitu. Ada juga yang saya tuh kalau tidak apa ya makan, misalnya makan yang apokat, jus apokat juga enggak kan gitu. Misalnya. Jadi enggak seperti itu ya. Kalau nggak sama, saya harusnya inilah. Kecenderungannya seperti ini kayaknya yang nggak pas ya, belum pas ya. Jadi memang harusnya tadi saya sampaikan Dokter Indra harus banyak yang saling mengisi, saling menambahkan, karena kan setiap bahan makanan kan memiliki kandungan yang macam-macam ya, beda kan. Yang dibutuhkan oleh ya, tubuh. jadi yang paling bagus, makanya dulu kalau saya ditanya buah apa yang paling bagus, Dokter Agus, saya tanya, jawaban saya adalah rujak atau lotis gitu. Komplit ya, Dok. Komplit gitu. Jadi karena kan saling melengkapi. Jadi tidak bisa satu bahan makanan itu sudah mencukupi kebutuhan kita semua, Dok ya. Nutrisi tidak mungkin lah. Jadi tetap harus saling melengkapi lah ya. Jangan milih. Pokoknya kalau nggak sama kan enggak. Ya seperti itu, Dokter Indra. Jadi itu yang paling sehat ya. Dan tadi terkait ini, Dok, untuk yang mitos-mitos kan juga banyak itu sebenarnya, kan ada juga yang selain tadi apa gluten, tepung terigu, terus nanti ada gula juga ya. Nah terkait juga masalah ini kan, nasi itu gimana? Nasi kan ada juga nasi. Ya. Saya nggak mau makan nasi nih, harus yang lain gitu, seperti itu. Kan ada juga seperti itu, karena nasi nggak bagus untuk tubuhnya. Jadi kan saya berarti harus ganti yang lain, misalnya kentang kan gitu, atau yang lain lah. Kemudian ada juga pasiennya yang seperti itu. Iya betul, Dok. Ya kemarin juga saya juga pernah menemui dia itu tidak makan sama sekali, tapi itu memang jadi itu tidak, istilahnya kalau autoimun itu personalize gitu, untuk gizinya itu untuk makan. Jadi memang harus dilihat apakah memang dia mengkonsumsi nasi itu akan menimbulkan itu flare itu, atau malah menimbulkan tidak nyaman di gastrointestinalnya. Mungkin ada kayak pasien saya itu ada yang dia kalau makan nasi itu langsung kembung gitu, bloating, apa namanya, sendawa terus seperti itu. Nah itu berarti memang dia ada sensitif terhadap nasi ini. Nah itu memang harus diganti dengan sumber karbohidrat yang lain. Mungkin bisa kentang atau ya biasanya yang paling mudah kentang ya, karena kalau apa namanya, biasanya sedikit banyak itu kan nasi itu juga ada glutennya gitu. Jadi biasa kita apa namanya, kita anjurkan pakai kentang ini yang dia rendah gluten. Kemudian kalau memang dia tidak makan nasi, tidak bergejala apa-apa, ya sebenarnya masih bisa, Dok. Jadi ada pasien yang dia itu autoimun, ya sebenarnya nggak masalah dengan nasi gitu ya. Apa namanya, ya pada akhirnya ya makan nasi ya lanjut saja gitu, nggak masalah. Jadi personalized, Dok. Lihat dari apa namanya, apakah dia memang sensitif atau tidak dengan nasi itu gitu. Makanya tidak semua gitu, jadi tidak pukul rata gitu, Dok. Semuanya nggak boleh. Betul sekali. Saya setuju ya, Dokter Indra. Jadi itu tadi ya, jadi memang namanya autoimun ya, penyintas itu tadi personalized, itu memang individual. Kalau saya sering cerita adalah individu ya. Jadi si A, si B, si C itu berbeda ya. Itu untuk sebab penyintas autoimun terutama ini ya. Hati-hati. Jadi jangan misalnya nanti, ya mohon maaf, ada yang menyampaikan, oh diet si seperti ini tuh bagus, nyatanya bagus. Itu jangan serta-merta langsung diterapkan ke tubuh Anda ya.
Karena individu tadi, personalized tadi ya. Itu mau sangat individual. Jadi si A, si B belum tentu cocok. Untuk si C, untuk si A enggak bisa ya. Si A untuk si F belum tentu cocok ya. Yang penting adalah sebagai gambaran aja secara umum. Oh, ternyata ada diet seperti itu ya. Kalau mau penasaran dan juga pengen nyoba, ada coba dulu dengan takaran yang minimal ya, sedikit dulu cobain ke tubuh kita, cocok enggak, enak enggak kan gitu. Jadi jangan serta-merta nanti langsung diadop, diterapkan ke tubuh kita secara utuh. Kalau itu susah nanti, enggak bisa ya. Jadi gitu ya. Biasanya pada penderita yang dia mungkin timbul gejala gitu setelah makan sesuatu itu, kita pakai yang protokol diet itu dong. Jadi kita biasanya ada 2 tahap kan, kita eliminasi dulu, jadi kita batasi, tidak kita berikan sama sekali makanan-makanan yang kemungkinan akan menimbulkan sensitivitas itu. Jadi tepung-tepungan, kemudian kacang-kacangan seperti itu tidak kita berikan dulu selama kurang lebih dalam jangka waktu tertentu ya, kurang lebih 1 bulan tergantung kondisi pasien. Nanti setelah itu kita perkenalkan satu-satu itu, reintroduction itu. Nah dari sana kan kita akan melihat bahwa apakah si pasien ini memang makanan apa yang membuat dia itu sensitif gitu. Nah nanti itu kita yang akan kita hindari untuk pasien itu gitu dok. Ya. Jadi gitu ya, sampai Dr. Indra. Jadi tetap apapun nanti, ini yang terpenting adalah silakan ya untuk penyintas autoimun dan sobat muardi juga nih, sobat muardi. Jadi silakan dicermati ya, diperhatikan makanan apa yang kira-kira yang pernah dimaam. Jadi kalau misalnya tadi setelah makan terjadi timbul diare, sebah, perutnya kejang segala macam, diingat-ingat tadi saya makan apa. Adakah makanan yang berbeda dari biasanya baru? Nah itu kalau ada berarti itu nanti ditulis sebagai acuan kemungkinan penyebabnya itu ya, dari itu. Nanti besok lagi jangan kena itu atau bisa dicoba. Tetapi tadi sudah sampai Dr. Indra, jadi kan dihindari semuanya dulu. Jadi kalau mau nyobakan semua memang harus yang netral semuanya. Nanti baru diuji coba. Ya, itu sama dengan juga dengan obat sama ya, dengan jadi di prosesnya adalah dengan dieliminasi semuanya, kemudian baru diberikan itu sedikit dosis kecil, nanti naik bertahap. Ya. Jadi itu ya sobat muardi dan penyintas autoimun, hati-hati dengan makanan, hati-hati dengan, mohon maaf misalnya ada menawarkan produk yang bagus katanya dan tanda kutip katanya bagus untuk tubuh, itu harus hati-hati ya. Cermati dulu ya. Kita ini adalah manusia itu beda dengan mesin ya Dr. Indra. Jadi kalau mesin itu kan 2 tambah 2 4. Kalau kita manusia enggak, 2 tambah 2 kadang 1, kadang 10, kadang 5. Jadi enggak tentu ya, enggak bisa. Ada yang dapat hasilnya 4. Nah kalau yang hasilnya 10, akhirnya flare namanya. Kan seperti itu. Kita sapa dulu dari Facebook ya, Facebook Mbak. Dari Mama Akbar nih ya, selamat pagi dokter ya, selamat pagi juga ya. Dari Mbak Winarsi, Magetan hadir, terus kemudian dari Indrasari Ais, Cinere hadir ya. Terus kemudian dari Kali Jambi hadir, selamat pagi. Karanganyar hadir Dr. Agus ya, selamat pagi ya. Assalamualaikum Dr. Agus Joko ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kemudian dari Ayu Rahayu nih, dari Assalamualaikum Dr. Agus Joko ya, Waalaikumsalam, dari Solo Utara hadir. Ya terima kasih. Ini sekarang dari Instagram dulu. Kita sapa dari atas dulu. Atas banyak ya, yang udah join banyak sekali. Nanti silakan menyampaikan pertanyaan ya, mumpung kita menghadirkan narasumber ya. Karena topik hari ini sangat menarik terkait masalah makanan. Bisa tanya tadi terkait masalah makanan. Dok, apakah jajanan pasar, jajanan pinggir jalan itu bagus? Enggak, tanyain aja nanti sekalian dokter, mumpung ada Dr. Indra ya. Jajanan yang banyak, apalagi yang digoreng 10 kali itu memang rasanya lebih enak loh perasaan saya dibanding yang digoreng baru sekali itu. Nggak tahu itu kan, makanya kalau kenapa kita kalau ya mohon maaf ya, itu beli yang gorengan ya, yang minyaknya itu udah 10 kali untuk goreng itu kadang lebih enak, ya? Lebih nyaman, lebih gurih gitu ya. Ini dari sesuatu yang nggak sehat itu biasanya lebih enak. Iya betul, sesuatu yang tidak betul sekali. Jadi memang sesuatu yang tidak sehat itu sangat menarik dan biasanya ya menarik dan enak, lebih enak. Dari Anang Suyadi nih, dari ini tuh dari Instagram ya, Anang Suyadi join ya. Suratman,
Dok, ini mohon izin bertanya, menurut telaah pribadi, kenapa penderita autoimun kebanyakan dari kalangan menengah ke atas ya, matur nuwun. Wis. Apa Ya, iya? ya Mas Suratman bagus sekali nih. Ya, sekalian Mungkin saat. terdeteksi. Ya, saat ini. Jadi gini, Mungkin terdeteksi seperti Sobat apa. Muardi dan penyintas autoimun sekalian nih, saya sekilas mengenai autoimun ya, autoimun. Jadi autoimun itu memang satu ya, yang perlu diingat adalah lebih banyak prevalensi, lebih banyak wanita dibanding laki-laki, itu nomor satu ya. Jadi karena memang ada faktor-faktor ataupun literatur yang menyampaikan bahwasanya ada hubungan juga terkaitan dengan hormonal. Kalau perempuan kan mohon maaf kan punya siklus menstruasi, kalau laki kan tidak ada ya. Jadi itu juga salah satu yang ditengarai sebagai penyebab kenapa yang wanita lebih banyak selain faktor-faktor yang lain ya. Terus yang kedua kali adalah bisa mengenai segala usia ya. Segala usia dari mulai balita sampai dengan orang tua ya, geriatri yang di atas 70 tahun ke atas yang ada. Tapi dengan jenis autoimun yang berbeda-beda, tipenya lain-lain ya. Nomor 3 adalah tadi saya sampaikan banyak di perempuan dan di usia-usia semua bisa kena. Berarti semua golongan ya bisa kena sama sebenarnya, tidak ada bedanya ya. Nah mungkin kalau menurut dari Mas Suratman ini kan menurut telaahnya Mas Suratman sendiri ya, mungkin Mas Suratman taunya ketemunya pasien-pasien atau penyintas autoimun yang kebetulan itu adalah mohon maaf golongan menengah ke atas ya. Mungkin jarang yang ini terkait seperti ini ya Mas Suratman ya. Karena untuk yang kita mendiagnosis ataupun menentukan ini suatu penyintas autoimun atau bukan, itu selain kita memeriksa, kita menanyakan, kita meriksa secara fisik, ada pemeriksaan penunjang yang ini mohon maaf memang harganya mahal ya. Pemeriksaan penunjang yang untuk membuktikan ataupun istilahnya itu mengarahkan ke suatu kondisi autoimun, itu memang membutuhkan dana yang mahal ya. Jadi tidak sedikit dana yang harus dikeluarkan untuk pemeriksaan laboratorium ini. Nah, ya kemungkinan hal itu yang menyebabkan menurut Mas Suratman tadi, kenapa yang menengah ke atas lebih banyak? Karena ya mohon maaf, yang untuk memeriksa itu kan yang bisa biasanya kan golongan menengah ke atas ya. Dan sampai sekarang untuk yang BPJS pun pemeriksaan untuk yang autoimun ini memang belum di cover ya, belum diganti dari BPJS ya. Hanya untuk di Muardi ada satu pemeriksaan ya, alhamdulillah kita di Muardi sudah ada satu pemeriksaan namanya ANA-IF ya, ANA-tes ini yang sudah di cover BPJS di Muardi, hanya sebatas itu. Tetapi untuk pemeriksaan yang lain kan banyak sekali dan memang semua tidak di cover. Makanya kalau mungkin Mas Suratman taunya menengah ke atas yang ada yang ditemukan ya mungkin karena itu. Tetapi autoimun bisa mengenai semua usia, wanita lebih banyak, dan dari semua golongan. Mau golongan yang mohon maaf ya, misalnya dari miskin, sedang, kaya sekali ya semua bisa kena. Sama aja sebenarnya ya, tergantung pola hidupnya. Begitu Mas Suratman ya. Terus kemudian dari bawahnya nih, dari Ayu Tari. Selamat pagi dokter ya, dokter-dokter hebat ya. Izin bertanya, saya puasa dari semalam, tidak makan apa-apa. Puasa dari semalam. Tapi kenapa masih alergi ya? Urtikaria pengaruh dari apa ya dokter? Mau tanya dokter Indrawati dulu aja lah, Pak dokter. Ini terkait masalah misalnya ada hubungan dengan makanan enggak dengan alergi? Nanti saya ikut jawab. Oh iya. Jadi ini, puasa dari saat iya, malam ya? Puasa berarti tidak ada makanan yang masuk sama sekali. Jadi kemungkinan mungkin bukan dari makanan ya dok, mungkin ada faktor yang lain. Itu yang lain. Infeksi Kalau misalnya kalau apa, dari dokter? makanan Biasanya. gimana dokter Indra? Mungkin kan punya pengalaman juga terkait masalah makanan ini. Ya. Ya, kalau harusnya kalau memang dari makanan kan berarti ada riwayat makan sesuatu yang dia itu nanti akan menimbulkan gejala gitu ya, flare ini tadi. Gitu. Tapi kalau misalnya puasa, berarti ini puasa dari semalam, berarti beberapa lama? Maksudnya ini kan puasa dari semalam sampai pagi ya Mbak Ayu Stari ya kayaknya. Ini juga mungkin dilihat dok, rentang waktu kambuhnya itu berapa lama dari makan ini juga gitu. Kalau rentang waktunya sudah
lama nggak lebih dari 8 apa 10 jam kan berarti kemungkinan bukan karena makan yang dimakan sebelumnya gitu. Iya, betul Kalau sekali. memang masih rentang waktu 2 jam atau ya maksimal 4 jam itu mungkin masih kemungkinan memang makanan yang dimakan sebelumnya masih mungkin gitu. Tapi kalau memang sudah lama kemungkinan bukan karena makan gitu. Iya, jadi Mbak Ayu Stari ya, jadi dari Dokter Indra ya. Jadi memang terkait masalah makanan bisa seperti itu juga. Tetapi perlu diingat ya, ini sobat muardi dan penyintas ya, semuanya ini Mbak Ayu Stari ini menanyakan bahwasanya beliaunya ini sudah puasa ya, semalam, terus kenapa masih alergi ini urtikaria itu gatal-gatal ya, bentol-bentol, biduran ya, seperti itu. Ini pengaruh dari apa ini ya? Jadi gini, alergi atau urtikaria ini sebenarnya alergi itu tidak hanya urtikaria, banyak ya alergi ya. Alergi dari autoimun bisa, alergi dari faktor makanan bisa, alergi dari macam-macam bisa ya. Jadi itu penyebabnya. Jadi Mbak Ayu Stari, khusus Mbak Ayu Stari ya. Jadi orang gatal urtikaria itu satu, biasanya dia memiliki bakat dulu, namanya atopi ya. Mungkin dari orang tua atau kakek nenek buyutnya bisa semuanya ya. Dua kali adalah setiap orang beda ya, sebagai penyebab atau pencetus munculnya urtikaria ini adalah tidak hanya dari faktor makanan ya, kan banyak. Jadi yang terbanyak yang urtikaria itu kalau misalnya anak kecil itu rata-rata dari makanan ya. Kalau orang dewasa nanti bergeser ke yang alergen yang dihirup biasanya, hirupan atau dari udara ya yang terbanyak. Jadi kalau anak kecil lebih banyak, tapi semuanya bisa sebenarnya, anak gede, orang tua itu semua bisa, tetapi secara prevalensi lebih banyak anak-anak kecil, balita itu alerginya urtikaria itu karena makanan. Nanti kalau orang-orang dewasa seperti saya ke atas itu Dokter Indra ini banyak adalah faktor dari lingkungan ya, dari inhalan atau alergen yang di udara ini. Yang sering adalah tungau debu, dust mite, itu kan seringnya yang mencetuskan atau memunculkan alergi ya. Nah khusus untuk yang Mbak Ayu juga bisa juga pengaruh cuaca ya, perubahan cuaca yang dingin panas dengan berkeringat itu pun bisa memicu urtikaria Mbak Ayu ya. Orang stres pun bisa, jadi stresor baik fisik maupun psikis itu bisa memunculkan urtikaria ya. Tapi memang dia biasanya punya atopi dulu biasanya ya. Nah pengaruh yang lain juga banyak, nanti mau dari obat-obatan juga bisa ya. Mau memang dia itu namanya dermografisme itu tekanan. Jadi kalau kena tekanan dipencet lama gitu, nanti bekas pencetan itu dia akan timbul bentol ya. Dermografisme itu memang bawaan juga dari atopi ya. Jadi banyak hal yang bisa mencetuskan alergi ya Mbak Ayu Stari ya, begitu ya. Lebih jelasnya nanti bisa datang ke rumah sakit Dr. Martin, nanti ketemu saya aja lah ya Mbak Ayu Stari ya. Itu ya, makasih. Dari Mega Astari ya 86. Dok, kalau kita yang autoimun mengkonsumsi makanan atau minuman yang dilarang, tapi hanya dalam porsi sedikit, apakah tetap bahaya? Ini Dokter Indra dulu nih. Pertanyaannya yang melarang siapa? Maksudnya memang ya itu tadi saya sampaikan dari awal tadi kan, kalau ada mungkin membaca atau informasi bahwa tidak boleh makan ini itu harus dicari kebenarannya ya. Kalau memang itu memang benar-benar makanan yang dia itu nantinya akan menimbulkan kekambuhan, itu tentu konsumsi sedikit aja ya berbahaya, tidak boleh sama sekali. Tapi kalau itu masih yang katanya itu nggak boleh, katanya ini nggak boleh, nah itu masih harus kita kaji lagi kemungkinan kalau kita konsumsi sedikit, kalau memang dia tidak sensitif terhadap makanan itu ya tidak akan menimbulkan bahaya seperti itu. Jadi harus dilihat dulu apakah makanan itu memang makanan yang dilarang itu adalah makanan yang memang akan menimbulkan kekambuhan pada pasien tersebut gitu. Kalau memang menimbulkan kekambuhan dan tidak dianjurkan oleh dokter misalnya, ya sudah jangan coba-coba gitu, karena nanti ya itu
menimbulkan kekambuhan bisa sampai mungkin bisa berbahaya, sampai berbahaya seperti itu dok. Iya. Jadi harus di apa ya, kalau ada informasi itu harus cari kebenarannya dulu gitu dok. Oke, seperti itu. Terima kasih. Itu Mbak Mega ya, Mega Astaria. Jadi tidak selalu ini yang dilarang yang apa dulu, tapi ya tadi sampaikan Dr. Indra. Jadi sebenarnya kalau sebenarnya dilarang itu seperti ini Mbak Mega, dan juga untuk sobat Muadian penyintas autoimun ya. Kalau memang sudah terbukti dan sudah jelas kondisinya memang kalau dimakan menimbulkan masalah, contohnya tadi sampaikan Dr. Indra, misalnya gatal, bentolan, sesek, perutnya kram, perutnya sakit, itu berarti kan memang makanan itu sebenarnya tidak cocok ya, bisa menimbulkan suatu alergi, bisa suatu intoleransi ya. Jadi memang tidak tahan di perut. Nah, kalau sudah seperti itu, ya sebaiknya sebentar dihindari dulu, dia dihindari. Pertanyaan adalah, yang dihindari itu terus kemudian mau dimakan lagi, ya boleh aja, tetapi gini, coba dengan porsi sedikit aja. Tetapi kalau memang dulu pernah punya pengalaman, makan itu kok efeknya jelek sekali, ya enggak boleh, jangan coba sedikit-sedikit dulu, enggak usah ya. Tapi kalau memang efeknya cuma hanya sekedar misalnya gatel yang enggak parah, terus kemudian perutnya juga aman-aman aja, paling agak mual sedikit, nah bisa dicoba dengan sedikit porsinya dulu ya, sedikit nanti bertahap ya. Nah, tapi baiknya kalau memang ada makanan yang lain, ya makanan yang lain aja, yang memang benar-benar aman, ya, aman, sudah aman itu aja, itu paling bagus seperti itu. Nggak usah coba-cobalah, tapi kalau memang kepengen ya enggak apa-apa dicoba dulu, tapi sarannya itu tadi sedikit. Biasanya kalau dilarang itu mah penasaran. Iya, pokoknya sesuatu yang dilarang itu malah membuat penasaran. Harus benar-benar diperhatikan. Iya. Ini kalau yang dari sekalian ini untuk masalah tadi yang makan ini ya, dari tadi di sini. Ini dari Instagramnya, dari Alergi Imunologi terus dulu ya. Selamat pagi yang sudah bergabung, selamat pagi semuanya ya. Dari Mbak Anggun, Pak Masih, Mbak Mika Hidar ya, Separa ini hadir. Mbak Yulia ya, Geria Yulia dari Batu nih, Batu Reno ya. Terus di Dr. Tata Sumanjar nih, selamat pagi semuanya ya. Kemudian dari Mbak Aryani Farida nih. Nah ini terkait masalah eliminasi dok. Dari Arina Farida ya. Dok, apakah diet eliminasi itu baik untuk penyintas autoimun untuk mencegah flare? Nah, iya. Jadi diet eliminasi itu makanya kita tidak semua pasien itu kita programkan eliminasi gitu ya. Itu kan sebagai sebenarnya salah satu sarana kita untuk melihat gitu ya sensitivitas atau intoleransi dari si pasien ini gitu. Nah, kalau memang itu jadi itu tidak rutin diberikan gitu, dan dengan pertimbangan tertentu nanti akan kita programkan eliminasi itu dan jangka waktunya yang jangka waktu tertentu, tidak terlalu lama, karena kan kalau terlalu lama kan karena banyak zat-zat yang tidak makanan yang tidak diberikan, kan kita berisiko untuk kehilangan zat gizi yang memang dibutuhkan gitu. Akhirnya nanti terjadi defisiensi kalau memang terlalu lama. Jadi kalau memang saat itu memang diprogramkan untuk eliminasi ya memang kalau dibilang bagus ya bagus untuk saat itu, untuk program saat itu gitu. Tapi ya itu harus dengan pengawasan dokter. Tidak boleh sembarangan terus misalnya baca artikel, oh ternyata eliminasi itu bisa mengurangi flare, terus ngurangi sendiri tuh apa yang dilarang di situ sama sekali tidak dimakan, hanya konsumsi yang diperbolehkan saja. Nah, pada akhirnya nanti terjadi defisiensi zat-zat gizi yang lain itu. Maka kalau memang mau dilakukan eliminasi harus dengan pengawasan, karena kan makanan-makanan yang tidak diberikan itu nanti akan diberikan makanan penggantinya seperti itu. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi untuk meminimalis kekurangan zat-zat gizi yang ada di makanan-makanan yang tidak dikonsumsi tadi, seperti itu. Jadi
kalau memang masih dalam pengawasan ya baik-baik saja, tapi kalau untuk terus menerapkan sendiri, kalau menurut saya sebaiknya jangan ya, sebaiknya konsultasi dulu. Jadi apakah memang si pasien ini dibutuhkan untuk eliminasi atau tidak, seperti itu. Jadi hati-hati ya Mbak. Seperti tadi yang lupa tadi. Jadi Mbak Aryani Farida tadi terkait masalah eliminasi ya. Tetap sebelum eliminasi tetap konsultasi ya ke dokter ya. Jadi jangan langsung kita eliminasi sesuatu hal ya yang menurut orang, mohon maaf katanya ya, dan katanya akhirnya dieliminasi sendiri, ngurangi sendiri, malah nanti nutrisinya kita kan juga akhirnya mengalami penurunan juga ya, nggak pas, karena kan kita mengeliminasi yang mungkin belum tentu betul. Jadi tetap sebaiknya konsultasi dulu ya, jangan nanti datang ke rumah sakit Dr. Muhammad, nanti bisa ketemu dengan Dr. Indra juga nanti ya, bisa membahas masalah dietnya ini ya untuk penyintas autoimun. Nah, tapi memang kalau dari literatur memang menunjukkan bahwasanya salah satu tadi sudah disampaikan Dr. Indra, mengurangi gula dan mengurangi karbohidrat itu memang bagus ya. Mengurangi karbohidrat, jumlah karbohidrat dikurangi, tetapi jangan dihindari. Beda loh ya, menghindari dengan mengurangi ya. Mengurangi asupan karbohidrat itu memang efeknya lebih bagus dibanding yang banyak kita konsumsi karbohidrat, terutama pada penyintas autoimun ya. Hati-hati. Gula tadi sudah sampaikan Dr. Indra juga kan, nggak boleh banyak-banyak dok ya. Sama juga ya. Terus kemudian dari ini Mbak Winasi dari Facebook tadi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya Dr. Agus Johor dan Dr. Indrawati. Saya penyintas autoimun dengan lupus, RA, Sjogren, HNP ya, spondylosis, colitis. Dok, saya penderita colitis kronis dengan gastritis yang sudah erosif. Kalau salah makan dikit, apalagi buah apapun, langsung berefek ke lambung, muntah sampai muntah darah. Di sisi lain colitis memerlukan buah yang berserat. Jadi sangat bingung dok. Saya sudah menerapkan autoimun protokol diet dan silent food test, tapi banyak yang tidak toleran dok. Gimana solusinya dok? Apa benar penderita colitis menghindari daging berwarna merah? Karena saya sendiri kalau habis makan daging sapi berefek diare, lendir dan darah. Tapi ada teman saya yang colitis aman dok. Apa itu individual? Iya betul. Dari atas tadi itu dari makanan dia kan memang udah punya colitis, sama ya Wina Asri. Iya ini terusannya nih. Makanya nanti makan buah bingung. Udah menerapkan autoimun protokol diet nih dan silent food test ya. Ya. Jadi ini nanti memang kalau menurut saya Mbak Wina ini memang membutuhkan ini ya, tidak eliminasi sendiri seperti itu, nanti ada proses reintroduction dulu dok. Jadi kalau memang banyak yang dia tidak alergi ya, ini tadi efeknya muntah sampai muntah darah. Berarti ini nanti mungkin bisa masuk, kalau sudah eliminasi bisa masuk ke fase introduction itu tadi dok. Jadi kita kenalkan sedikit-sedikit beberapa makanan sampai kita tahu makanan mana yang cocok. Nah itu bisa diberikan. Kemudian ini buah ya. Kemudian untuk kebutuhan serat itu kan sebenarnya tidak dari buah juga, mungkin dari sayuran juga bisa. Dari sana juga bisa. Kemudian atau kalau mau agar-agar itu juga seratnya juga tinggi. Jadi kalau memang kalau untuk sementara menggantikan buah itu konsumsi serat diambil dari sayuran atau dari agar-agar itu bisa dari sana untuk penggantinya. Tapi untuk mengetahui misalnya pengen sebenarnya buah apa yang cocok untuk saya, yaitu dengan proses reintroduction tadi, nanti kita berikan sedikit-sedikit sampai kita ketemu mana buah yang bisa diterima oleh lambungnya ya, seperti itu. Kemudian tadi yang daging tadi ya, daging merah ya. Daging tadi ya memang individual, memang pada akhirnya memang ada yang dia sensitif ya itu akhirnya diare gitu ya, sampai mengeluarkan darah seperti itu. Tapi kalau yang dia nggak sensitif ya nggak masalah sebenarnya, bisa konsumsi. Jadi memang individual seperti itu dok.
gitu. Iya, Kalau betul untuk yang sekali, serat ya. ini nanti bisa sementara mungkin untuk saat ini kalau untuk kebutuhan seratnya itu tadi diganti dulu aja dengan sayur atau agar-agar itu sambil mungkin berproses itu tadi mencari buah yang cocok. Itu dok. Iya, betul Mbak Winarsi ya. Tadi yang penting adalah disiplin makan, keteraturan makan ya. Sudah sampaikan Dokter Indra tadi bahwasanya buah yang hasil serat kan tidak hanya buah, dari yang lain bisa ya, dari sayuran. Orang yang lupakan biasanya sayuran, tidak mau makan sayuran tapi Betul, ya. pengennya buah karena kan buah kan rasanya enak itu loh, ya Iya kan? betul. Itu kan yang sering orang taunya pokoknya kok dok lah saya nanti nggak makan buah terus gimana? Lah pengennya cuma buah rasanya enak tetapi nggak mau makan sayur, padahal seratnya tuh kan sayur tinggi sekali sayur itu, ya. Malah bagus sekali untuk sayuran. Kalau untuk mohon maaf BAB kan lebih bagus ya sayuran ya, walaupun memang buah juga ya, tetapi sayuran tinggi sekali ya, lebih banyak seratnya sayuran. Ya tadi ujung-ujungnya adalah taste-nya, rasanya itu enak buah, terus gampang dimakan, rasanya enak kan, semua serba enak biasanya senang tuh pada makan. Coba suruh makan sayur pare atau sayur yang apalah yang nggak enak itu kan sebenarnya padahal khasiatnya bagus sekali ya. Jadi itu ya Mbak Win ya, bisa diganti yang lain, bisa sayuran tadi atau agar-agar tadi ya, seratnya juga tinggi itu agar-agar tadi. Dan tadi memang benar tadi individual ya, jadi setiap orang beda-beda, jadi si A, si B, si C itu beda-beda dengan si misalnya makan daging merah, si A tidak apa-apa, si B bermasalah, si C malah sampai semaput bisa juga ya. Jadi individual ya, jangan samakan, jangan sekali-kali menyamakan kita dengan yang lain, seseorang yang lain ya, karena kita manusia itu berbeda ya, diciptakan Allah itu berbeda-beda, memang saling melengkapi. Itu ya Mbak Win ya. Oke, yang dari Instagram nih, dari Susanti Wibowo nih, dok kalau saya kalau malam bentol-bentol panas dan gatal, apakah itu autoimun atau alergi? Ya, gimana nih? Malam bentol-bentol. Ini juga ada yang dari ini, mungkin dari Mbak Mary tuh, Amalia ADW. Admin mau nanya doang boleh nggak? Ini admin mana? Ada admin langsung aja boleh tanya ini. Nggak ada yang ini ya. Jadi tadi yang masalah gatal bentol tadi ya, gatal bentol itu sebenarnya kalau untuk yang gatal bentol ya, kalau tanya apakah itu suatu autoimun atau alergi ya, gini Mbak Susanti, penyintas autoimun dan sobat muatis semuanya. Jadi gini, kita perhatikan dulu ya, nanti bentolnya itu seperti apa, munculnya kapan, munculnya setelah apa ya, terutama saat aktivitas atau malam hari, siang hari ya, setelah kena terik, ataukah dia bentolnya setelah makan apa. Jadi banyak ya, nantinya dokter akan mengevaluasi ya, ini nanti sebenarnya bentol panas gatal ini apakah bagian dari suatu tidak tahan atau alergi terhadap sesuatu, ataukah memang bagian dari autoimun, namanya ada urtikaria autoimun ya. Itu ada urtikaria autoimun, itu kita menyampaikan atau membuat suatu diagnosis itu kalau memang dari penyebab lain memang tidak ada ya. Jadi misalnya dicari yang lain ternyata tidak ada, tentang itu tidak ada semua. Tetapi yang bersangkutan sebagai seorang penyintas autoimun, nah itulah namanya urtikaria autoimun ya. Jadi urtikarianya penyebabnya dari autoimun, karena memang tidak ada yang lain. Tetapi kalau ada yang lain dan bukan penyintas autoimun, dia berarti alergi atau intoleransi dengan sesuatu itu ya, bisa makanan, minuman, terus obat ya, udara, cuaca ya, perubahan suhu ya, banyak. Psikis juga iya ya. Gitu ya Susanti Wibowo ya. Terus kemudian dari ini tadi, dari Instagram juga, dari lagi imunologi Solo ini, dari Wilda Alfatoni ya, Wilda Alfatoni. Oh ini cuman jadi ya, selamat pagi Dr. Agus ya. Hasil IgA atopis saya jadinya masih hari Senin. Ini urtikaria sudah 1 bulan. Oh sudah berobat ke saya, sudah alhamdulillah sudah berkurang, tapi masih timbul. Ini nanti ketemu saya dulu aja, nanti bisa ketemu saya, nanti kita bahas masalah apakah harus menghindari makanan atau tidak ya, Mbak Wilda Alfatoni ya. Terus kemudian dari
ini dari Facebook juga apa alergi. Facebook dulu aja. Evi Lani Dwi Yolanda. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam ya. Saya penderita psoriasis nih. Untuk penderita psoriasis, makanan apa saja yang harus dihindari? Terima kasih dok. Mungkin dokter ini. Iya. Jadi memang banyak penelitian gitu ya yang menganjurkan memang untuk menghindari terutama kayak kacang-kacangan gitu. Ya. Kayak kacang-kacangan itu, jadi tahu, tempe, kacang apa namanya? Kacang apa namanya? Kacang bawang. kacang tanah ya. Sebelah kacang itulah itu yang dihindari. Cuman ya itu tadi sebenarnya maksudnya nggak harus itu gitu. Yeah. Jadi nggak ada kekhususan sebenarnya untuk psoriasis ini gitu. Cuman memang banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa konsumsi itu akan menimbulkan kekambuhan. Jadi sebaiknya untuk konsumsi makanan tersebut lebih berhati-hati, seperti itu aja dok. Ya. Begitu ya Mbak Evi Lani Dwi Yolanda. Jadi tadi saya sampaikan dokter Indra ya. Emang makanan tadi yang sudah diteliti salah satunya dengan kacang tadi ya, segala jenis kacang dihindari. Tetapi yang paling penting juga adalah yang nomor satu, ini tidak hanya untuk psoriasis, tetapi untuk semua secara umum ya. Jadi tidak hanya penyintas, sobat muadi juga sama. Jadi yang perlu dihindari nomor satu adalah yang alergi dulu, yang memang sudah terbukti alergi itu dihindari. Yang kedua kali intoleransi, yang ke perut tidak nyaman, tidak enak, menyebabkan ketidaknyamanan di tubuh, itu juga dihindari. Ya. Yang ketiga kali tadi, kalau memang dari literatur memang menyampaikan, oh ini ternyata walaupun kita belum makan, ya, tetapi ada makanan-makanan tertentu yang mana dia kalau dimakan secara penelitian, ya, secara penelitian dia menimbulkan efek yang kurang baik atau menimbulkan flare, itu memang dihindari. Tadi saya sampaikan dokter Indra kan masalah kacang-kacangan tadi, ya, itu dihindari, hati-hati, ya. Jadi gitu ya, Mbak Evi Lani dan sobat muadi sekalian dan penyintas autoimun. Ini makanan seperti itu yang harus hati-hati, ya, hati-hati. Dan juga ini sama sekalian mungkin mirip dengan dari pertanyaan dari Inten dokter ya. Selamat pagi dokter, izin bertanya, apakah benar penderita autoimun disarankan untuk mengurangi konsumsi bawang putih nih? Apakah mitos ya, mitos atau fakta ini? Terima kasih sebelumnya nih. Iya, kemarin juga saya sempat membaca itu. Bawang putih jadi nih. memang bawang putih kalau di film-film itu, mohon maaf, kalau bawang putih biasanya untuk musir itu, hantu ya? Itu. Hantu. Atau zombie itu ya, ada bawang putih, vampir ya. Kalau ya memang ada penelitian itu, terutama pada pasien lupus. Katanya jadi penelitian itu mengatakan bahwa kalau konsumsi bawang putih akan menimbulkan kekambuhan pada pasien lupus. Gitu. Yeah. Tetapi saya cari literatur yang lain untuk autoimun yang lain itu belum ada yang meneliti tentang ini untuk bawang putih ya. Untuk bawang untuk yang lainnya. Jadi ya kalau menurut saya mungkin masih perlu kajian lebih lanjut gitu loh. Kalau sebenarnya kalau memang itu tadi, kalau selama dia mengkonsumsi nggak menimbulkan masalah, sebenarnya nggak apa-apa gitu, karena belum cukup bukti gitu untuk itunya gitu. Ya. Kalau dibilang mitos, bisa jadi mitos karena tidak semua orang autoimun itu akan sensitif dengan bawang putih gitu. Tapi kalau kita bilang fakta, ya bisa jadi fakta karena ada memang yang sensitif, kambuh gitu. Iya, pada penelitian itu lupus. Ya. Itu Pak Inten ya, Inten dokter ya. Jadi memang tanya mau sudah itu mitos atau fakta. Jadi intinya sebenarnya memang kajian-kajian yang terkait masalah bawang putih ini untuk yang penyintas autoimun memang belum banyak ya. Jadi masih sedikit, dan review-review yang ada terkait bawang putih untuk yang dengan autoimun juga masih belum kita dapat, saya juga belum pernah baca. Tadi intinya adalah sebenarnya kandungan bawang putih itu bagus ya, bagus sebenarnya ya, bagus. Antioksidan juga. Iya, ada antioksidannya dan ada zat-zat yang lain ya, macam-macam itu ya. Jadi
Nah, permasalahannya adalah gini aja. Jadi tidak hanya bawang putih sebenarnya, semua makanan itu kalau berlebihan juga tidak bagus. Ya, semua makanan sebenarnya tidak bagus. Saya kira untuk yang bawang putih ini, asal nanti sesuai takaran ya orang-orang normal, masa orang normal seberapa sih banyak, yaitu itu masih aman, ya, masih aman untuk yang penyintas autoimun. Tapi tadi juga disampaikan Dr. Indra bahwasanya kalau memang terlalu banyak makan bawang putih itu bermasalah, itu kalau mungkin terlalu banyak. Tapi kalau memang ya memang sedikit-sedikit aja sih masih aman lah, tidak apa-apa. Jadi gitu ya, memang bisa jadi suatu mitos dan bisa suatu fakta ya. Fakta nanti untuk literatur referensinya dan reviewnya itu memang masih sangat sedikit sekali, sehingga kita belum bisa menyimpulkan apakah itu memang baik atau tidak. Ya, seperti kalau di penelitiannya di review misalnya di Prof Yehuda itu misalnya dengan capsaicin atau dari Lombok itu memang malah ternyata bagus untuk di autoimun ya. Kalau garam memang harus dikurangi. Jadi memang banyak hal yang perlu diteliti karena memang ini sangat menarik. Ini memang masih banyak peluang untuk melakukan penelitian terkait nutrisi untuk yang penyintas autoimun. Nanti banyak hal ya bisa disampaikan ya. Ataukah nanti ya, dan setiap penyintas autoimun jenisnya beda, nanti tetap berbeda juga hasilnya. Ya, betul. Ya. Gitu ya dari Inten dokter. Dan Dokter Inten nggak terasa ini memang sudah mau selesai nih, 1 jam kita bicara capek juga ya, tapi memang ternyata mau selesai juga nih ya. Banyak juga yang bertanya. Jadi Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian, kita memiliki grup komunitas autoimun ya. Silakan untuk yang para penyintas autoimun, silakan bergabung di nomor WhatsApp-nya ya. Silakan dicatat di 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi di 0852 8206 2239, dan hasil rekaman live streaming pada pagi hari ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Mardi. Dan seperti biasa, kalau sudah dilihat diapakan ini? Yang dilihat diapakan ini harusnya di ini ya, di like, follow, subscribe, dan share. Di share tidak apa-apa, karena insya Allah di acara Sang Kopi Hangat ini tidak ada hoax ya, karena kita menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Dan ini sebelum kita tutup mungkin satu lagi pertanyaan nih dari ini sih untuk yang dari tadi Mbak Winarsi ya. Saya kalau makan nasi perut kembung dan mual, pengganti nasi putih saya ganti labu kuning dan havermut, dok. Dari ahli gizi konsumsi nasi putih hanya 30 gram setiap hari setiap makan. Pertanyaannya adalah apa nih? Oh, tadi nih yang penggantinya tadi. Ini gimana? Mungkin udah pas ya. Ini yang dengan nasi tadi dia sudah tidak kuat nih. Oh iya, bisa. Labu kuning juga karbohidrat, kandungannya juga karbohidrat, bisa silahkan monggo. Kalau memang dengan konsumsi ini memang tidak menimbulkan kembung dan mual lagi, silahkan dilanjutkan saja. Iya. Jadi gitu ya Mbak Winarsi, ini kan sebagai bisa pengganti karbohidrat. Jadi kalau memang dirasa perutnya nyaman, aman, tidak ada perih, tidak ada diare, tidak ada mual, muntah, nanti berarti aman ya dok, bisa dipakai ya, bisa diteruskan ya. Tapi kalau menimbulkan masalah ya sebaiknya tetap nanti cari yang paling nyaman ya. Jadi setiap orang punya individual begitu. Ini mungkin yang terakhir tadi dari Instagram ini ya, dari Instagramnya Muardi ini terakhir nih ya. Dari di Tutomo nih, autoimun biasanya penyebab utamanya apakah hanya makanan dan minuman atau faktor keturunan juga ini? Terima kasih nih. Dr. Agus yang jawab nih. Jadi di Utomo ya, untuk yang penyintas autoimun dan Sobat Muardi sekalian, bahwasanya ini saya ulang tadi, penyintas autoimun ya, penyakit autoimun ini sering pada wanita dengan prevalensi dari usia itu, dari semua segala jenis usia itu bisa ya. Dan kalau tanya misalnya apa penyebab utama dari makanan minuman, enggak. Jadi ada 3 faktor hal yang mendasar di sini. Yang nomor 1 adalah faktor genetik ya, genetik atau keturunan itu memang memegang juga faktor peranan munculnya penyakit autoimun, tetapi memang tidak dominan, sama seperti sakit gula, hipertensi, tekanan darah tinggi, sama. Ada faktor bakatnya dulu. Tetapi bakat ini tidak akan muncul kalau tidak ada faktor pencetus yang lain ya. Jadi faktor yang genetik ada sekitar 20-30%, kemudian ada faktor lingkungan. Lingkungan juga mempengaruhi juga, lingkungan misalnya salah satunya
pasien kena polutan, polusi, terus kemudian sinar UV berlebihan, terlalu panas, psikisnya, ya. Terus apa itu udara juga tidak bagus, tidak mendukung, ya lingkungannya juga tidak mendukung. Plus yang terakhir adalah adanya ketidakseimbangan sistem imun tubuh kita. Karena apa? Karena berbagai macam faktor seperti infeksi. Seperti kemarin kita dapatkan COVID ya, COVID yang jenis Delta itu kan kuat sekali. Jadi saya punya pasien beberapa yang dia setelah kena COVID itu muncul autoimunnya, ya muncul autoimunnya. Nanti tetap apapun beliaunya itu tetap memiliki bakat dulu, lingkungannya mendukung juga, plus pencetus salahnya adalah yang menyebabkan tidak seimbang sistem imun adalah infeksi, terutama virus COVID itu juga ya. Selain virus juga bisa dengan bakteri, dengan peradangan, dengan yang lain-lain juga bisa. Yang mana tiganya ini kalau bergabungkan akhirnya muncul suatu kondisi penyakit autoimun ya. Itu ya di Tomo ya, dan terima kasih semuanya untuk yang sudah bergabung ya. Dan tidak terasa sudah 1 jam nih mungkin yang pesan terakhir dari Dr. Indra ya untuk yang Sobat Muardi dan penyintas autoimun. Silakan Dok, ini bagaimana makanan nih? Ya, baik untuk Sobat Muardi terutama bagi penyintas autoimun, jangan takut makan gitu ya intinya gitu. Kalau misalnya ada informasi gitu ya tentang makanan, apakah yang diperbolehkan atau tidak, sebaiknya dicari informasi yang benar gitu ya. Dan apabila memang mau mengetahui memang ada sensitivitas atau ada gejala yang muncul, silakan dikonsultasikan dengan ahlinya. Jadi bisa diberikan makanan yang tepat tanpa harus ini sendiri ya Dok, atau sendiri yang nantinya malah membuat semakin jatuh pada kondisi malnutrisi nanti. Seperti itu Dok. Iya betul sekali ya. Jadi mitos dan faktanya itu harus dibuktikan. Jadi itu ya, terima kasih Dr. Indra dan Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian ya. Di topik pada pagi ini adalah suatu mengenai makanan ya, atau suatu mit atau fact ya, mitos atau suatu fakta ya terkait masalah makanan untuk penyintas autoimun terutama, karena memang makanan ini sangat-sangat yang utama ya untuk tubuh kita. Kalau nggak makan ya nggak hidup ya, kalau nggak makan nggak hidup ya. Nah, tapi banyak informasi di luar sana yang mana saya pesan untuk Sobat Muardi dan penyintas autoimun, saringlah ya, disaring dulu informasinya, saring dulu beritanya. Ibaratnya kalau di agama Islam kan tabayun dulu, cari kebenarannya ya, betul enggaknya. Nanti kalau sudah terlanjur wah ini langsung di-share kemana-mana, nanti ikut-ikutan ya susah lagi ya, hoax nanti jadinya ya. Jadi itu ya, terima kasih atas kehadirannya Dr. Indra di acara Sayang Kopi Hangat, dan juga terima kasih sekali atas partisipasi dari Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian. Nanti insya Allah kita ketemu di Rabu minggu depan di jam yang sama, jam 9 sampai jam 10 dengan saya Dr. Agus Joko Susanto di alam acara Secangkir Kopi Hangat dengan membahas tidak lepas dari penyakit autoimun. Lagi terima kasih semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.